Ini yang luar biasa, belum pernah terjadi selama ini, selama pelemahan KPK berlangsung. Justru upaya pelemahan atau serangan itu datangnya dari pimpinan KPK sendiri. Ternyata ketika hal itu terjadi, saya ingin menggambarkan tentang bagaimana penyingkiran yang dilakukan oleh, saya yakin ya, di belakang itu ada oknum-oknum dan ada koruptor-koruptor yang berkolaborasi. Begini, saya ingin menggambarkan. Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan, salah satunya adalah mewajibkan pegawai KPK dalam tempo waktu 2 tahun sejak 17 Oktober 2019 menjadi ASN. Ketika menjadi ASN, maka kemudian dibuatlah peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 yang dalam peraturan itu kemudian ditegaskan tentang hal yang terkait dengan bagaimana peralihan menjadi ASN. Peraturan itu disahkan di sekitar bulan Juli 2020. Ketika proses itu dilakukan, apa yang terjadi? Kemudian KPK tentu melalui bidang SDM atau kepegawaian bersama dengan kesekjenan, yang mereka adalah sekjen KPK adalah pejabat pembinaan kepegawaian. Ini yang terjadi ketika ASN, maka pejabat yang bertanggung jawab untuk mengurus masalah kepegawaian adalah sekjen, bukan pimpinan KPK. Maka kemudian dilakukanlah langkah-langkah untuk terkait dengan kepegawaian. Maka ada beberapa pembahasan yang dilakukan dari KPK bersama-sama dengan kementerian atau lembaga lain, diantaranya BKN dan Kemenpan RB. Ketika itu yang dilakukan pembahasan sejak bulan Agustus 2020 sampai di bulan sekitar November 2020. Hasilnya semua ada kesepahaman bahwa peralihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan ketentuan untuk memudahkan dan melancarkan, karena memang ketentuannya demikian. Dan poin utama adalah tidak boleh merugikan. Itu terjadi pada bulan November 2020. Pada saat itu, karena ketentuan haruslah dibuat peraturan tersendiri, mengingat peralihan dari pegawai KPK menjadi ASN tidak ada dasar hukumnya. Bahkan BKN pun tidak pernah melakukan itu, karena BKN tugasnya melakukan rekrutmen pegawai baru, bukan melakukan peralihan. Maka kemudian di sana dibuatlah peraturan KPK atau namanya peraturan komisi. Draft peraturan tersebut telah selesai sekitar bulan November atau Desember 2020. Ketentuan di KPK ketika draft itu jadi, maka sebelum kemudian dibahas dalam harmonisasi, maka di-upload terlebih dahulu di portal KPK, dan itu ditentukan dalam peraturan untuk membuat peraturan komisi. Itu ada ketentuannya demikian. Jadi bukan karena kemauan, tapi karena kewajiban. Ketika itu yang terjadi, maka kami semua baru mengetahui bahwa prosesnya itu memang dibuat sedemikian rupa agar mempermudah dan tidak merugikan, dan tidak ada klausul soal tes ataupun apapun yang sifatnya mengukur atau menyaring atau apapun. Tidak ada, termasuk tes TWK. Karena ketentuan untuk terkait dengan wawasan kebangsaan atau Cinta Tanah Air, NKRI, Pancasila, dan lain-lain, itu dibuat dalam pernyataan tertulis. Sebagaimana kalau pejabat ada proses terkait dengan pemilihan presiden, wakil presiden, kepala daerah, DPRD maupun DPR RI dan DPD, semuanya sama, berlaku sama. Tapi kemudian ternyata keadaan berubah setelah bulan Desember. Saya ulangi ya, setelah di bulan Desember 2020, di mana dengan segala kesulitan dan keterbatasan, ternyata pegawai KPK atau penyelidik-penyidik KPK masih berhasil untuk bisa mengungkap kasus-kasus besar
Dan itu kasus-kasus besar yang luar biasa. Saya sebut tadi contoh kasus bansos, kasus mafia pajak, kasus terkait dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketika itu bisa diungkap, saya sangat heran kemudian di bulan Januari tiba-tiba ada oknum pimpinan KPK menyisipkan atau saya katakan menyelundupkan norma terkait dengan adanya kewajiban asesmen TWK. Padahal tidak pernah norma tersebut sebelumnya dimasukkan dalam portal KPK. Ini yang menarik. Kenapa ada orang yang tiba-tiba dengan serta-merta memasukkan atau menyisipkan norma tersebut? Kepentingannya apa? Dalam pembahasan yang terjadi, ternyata oknum pimpinan KPK tadi mengatakan dalam forum bahwa di KPK banyak Taliban. Nah, ini luar biasa. Ini yang saya dan kawan-kawan terkejut. Tiba-tiba ada oknum pimpinan KPK mengatakan begitu. Dari mana kami tahu bahwa ada pimpinan KPK yang mengatakan seperti itu? Perlu dipahami bahwa kawan-kawan yang 57 ini diantaranya adalah orang-orang yang penyusun peraturan. Ada juga yang terlibat dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Sehingga semua rapat-rapat ada notulensinya dan ada rekamannya yang itu dilakukan dalam rangka akuntabel dan sifat profesionalisme dalam setiap rapat yang dilakukan. Sehingga ketika hal itu kemudian diperlukan dalam pemeriksaan di Komnas HAM dan Ombudsman, maka alat bukti tersebut yang diserahkan untuk diperiksa dengan lebih jelas. Ini yang luar biasa tadi saya katakan. Ada kemudian mengatakan hal itu dengan suatu kepentingan tertentu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ombudsman dan Komnas HAM, dinyatakan bahwa memang perilaku tersebut adalah perilaku melawan hukum, ilegal, yang motifnya adalah penyingkiran. Ini yang luar biasa. Belum pernah terjadi selama ini, selama pelemahan KPK berlangsung. Justru upaya pelemahan atau serangan itu datangnya dari pimpinan KPK sendiri. Baru kali ini luar biasa. Seandainya kita mencoba untuk berpikir dengan menggunakan cara berpikirnya yang bersangkutan. Anggap saja peraturan yang dia selundupkan tadi itu dibenarkan. Boleh dan dibenarkan. Toh juga Mahkamah Agung mengatakan begitu. Dibenarkan. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan dibolehkan. Kita ikuti cara berpikirnya, dibolehkan dan dibenarkan. Walaupun menyelundupkan itu tidak dibenarkan ya oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga tidak membenarkan upaya menyelundupkan peraturan. Cuman peraturannya yang sudah jadi tadi dibenarkan, tapi prosesnya nggak diuji, tidak dibahas dalam persidangan. Bunyinya dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa KPK itu yang melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan. Ingat namanya asesmen tes wawasan kebangsaan. Dan dalam pelaksanaannya KPK dapat bekerja sama dengan BKN. Artinya bekerja sama dengan BKN. Kalau ditanya yang melakukan siapa tesnya? KPK. Bekerja sama dengan siapa? Dengan BKN. BKN punya kemampuankah? Ternyata tidak. Yang bersangkutan hanya punya kemampuan untuk rekrutmen, untuk melakukan assessment, untuk peralihan pegawai yang sudah punya pengalaman, masa dinas panjang, dan pengabdian yang luar biasa. Itu mereka belum punya peraturan, belum punya pengalaman, ataupun metodologi standar atau apapun. Belum ada sama sekali. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya tiba-tiba BKN yang seolah-olah mengerjakan semua sendiri. Sehingga proses berjalan hingga kemudian kami ada kecurigaan. Kenapa kok ada permasalahan yang aneh di dalam proses itu? Ketika kecurigaan tersebut kami dalami, semakin lama kami sadar ternyata ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu